Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu materi pada buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 3 mengenai bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran pertama. Ayo kita belajar bersama dan semangat belajar. Nah, sekarang kita mulai belajar bersama pembelajaran pertama. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Perhatikan gambar di bawah. Ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar di bawah. Gunakan bahasa yang sopan. Nah, sebelum kita membuat kalimatannya, kita harus tahu dulu ya adik-adik ciri-ciri kalimatannya. Nah, ciri-ciri kalimatannya yaitu yang pertama mengandung kata tanya. Nah, kata tanya diantaranya yaitu yang pertama siapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Kemudian yang kedua apa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan sifat, jenis, dan kegiatan. Kemudian yang ketiga berapa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Kemudian yang keempat, mengapa? Nah, ini digunakan untuk menanyakan alasan, sebab, atau perbuatan. Kemudian yang kelima, di mana? Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian yang keenam, bagaimana? Nah, ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Kemudian yang ketujuh, kapan? Nah, ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian ciri-ciri kalimatannya yang kedua, yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi ya kalimatannya itu kalimat yang mengandung kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, adik-adik sekarang mari kita bersama-sama ya membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Nah, yang nomor 1 yaitu di mana Beni dan teman-temannya bermain. Kemudian yang kedua, Beni dan teman-teman sedang bermain apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bermain lompat tali? Kemudian yang keempat, siapa saja yang bermain estafet air? Kemudian yang kelima, kapan Beni dan teman-teman bermain? Nah, adik-adik ya bisa membuat 5 pertanyaan yang lain berdasarkan gambar tersebut. Bacalah teks berikut dengan lancar. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, adik-adik sekarang mari kita membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, yang nomor 1, siswa kelas berapa yang bermain di halaman sekolah? Kemudian yang kedua, kapan mereka bermain? Yang ketiga, siswa kelas berapa yang bermain di halaman sekolah? Kemudian yang keempat, siapa yang sedang bermain kelereng? Yang kelima, berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Nah, adik-adik ya bisa membuat 5 pertanyaan yang lain berdasarkan bacaan tersebut.
Nah, untuk selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Ya, Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Kemudian yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Ya, yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Yang sedang dilakukan Dayu yaitu bermain estafet air. Kemudian yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ya, kegiatan bermain sesuai isi cerita yaitu bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Kemudian yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, ini ya adik-adik bisa menceritakan teks tersebut dengan bahasa adik-adik sendiri. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, adik-adik sekarang mari kita menyimak percakapan tersebut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mai. Sama-sama Beni, Edo. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Pengurangan berulangnya, 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sama artinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapat sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Pengurangan berulangnya, 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Sama artinya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 buah. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Pengurangan berulangnya, 21 dikurangi 3 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 sama dengan 0. Sama artinya 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa setiap kelompok adalah 7 orang. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Pengurangan berulangnya, 24 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sama artinya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi banyak karet gelang tiap kotak adalah 6 buah. Jumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang kita mulai dari yang nomor 1 ya adik-adik. 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini ya terdapat 2 kali pengurangan, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang nomor 2, 8 dibagi 4 sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 2 kali pengurangan, maka 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Kemudian yang nomor 3,
9 dibagi 3 sama dengan ya 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 kali pengurangan, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian yang keempat, 10 dibagi 5 sama dengan 10 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 2 kali pengurangan, maka 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Kemudian yang nomor 5, 12 dibagi 4 sama dengan ya 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat 3 kali pengurangan, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, adik-adik sekarang perhatikan soal nomor 1. Nah, di sini membacanya yaitu ya adik-adik 10 dibagi 5 hasilnya 2, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2, kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2, dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, agar lebih mudah dalam menyelesaikan pembagian seperti dalam tabel tersebut, kita buat dulu penjumlahan berulang mulai dari 2. Nah, seperti ini ya adik-adik, di sini 2, kemudian 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8, dan 8 ditambah 2, 10. Nah, sampai 10 dulu ya adik-adik, karena di dalam tabel juga hanya sampai 10. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1. Nah, di sini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, di sini kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini ya pasangannya misalnya 10 berpasangan dengan 5, maka 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian 8 berpasangan dengan 4, maka 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita selesaikan yang nomor 2. Nah, kita buat penjumlahan berulang dulu seperti pada nomor 1. Nah, penjumlahan berulangnya dimulai dari 3. Nah, seperti ini ya adik-adik, 3, kemudian 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 3, 9, 9 ditambah 3, 12, dan 12 ditambah 3, 15. Nah, sampai 15 dulu ya adik-adik, karena di dalam tabel hanya sampai 15. Kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut lagi mulai dari 1. Nah, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya adik-adik, kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan kanan. Nah, sekarang 6 dibagi berapa hasilnya 3. Nah, di sini 6 itu berpasangan dengan 2, maka 6 dibagi 2. Nah, kemudian berapa dibagi 3 hasilnya 3. Nah, di sini 3 itu ya berpasangan dengan 9, maka 9 dibagi 3. Nah, kemudian selanjutnya berapa dibagi berapa hasilnya 3. Nah, kita ambil saja ya adik-adik yang ini ya, 12 berpasangan dengan 4, maka 12 dibagi 4. Nah, kemudian 15 dibagi berapa hasilnya 3. Nah, di sini 15 itu berpasangan dengan 5, maka 15 dibagi 5. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 3. Nah, di sini 12 dibagi berapa hasilnya 4. Kemudian berapa dibagi berapa hasilnya 4. Berapa dibagi berapa hasilnya 4, dan berapa dibagi berapa hasilnya 4. Nah, kita buat dulu penjumlahan berulang mulai dari 4. Nah, 4, kemudian 4 ditambah 4 itu 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 16, dan 16 ditambah 4
20. Nah, sampai 20 dulu ya adik-adik. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1. Nah, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya adik-adik, kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang 12 dibagi berapa? Hasilnya adalah 4. Nah, di sini 12 berpasangan dengan 3, maka 12 dibagi 3. Nah, untuk selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 4. Nah, kita ambil saja di bawahnya ya adik-adik. Di sini 16 berpasangan dengan 4, maka 16 dibagi 4. Nah, untuk selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 4. Nah, ya kita ambil saja yang di bawahnya. 20 berpasangan dengan 5, berarti 20 dibagi 5. Nah, untuk selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 4. Nah, di sini masih terdapat 2 pasangan bilangan ya. 4 berpasangan dengan 1 dan 8 berpasangan dengan 2. Nah, kita ambil saja ya adik-adik yang 8 berpasangan dengan 2, maka 8 dibagi 2. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 4. Nah, karena yang ada isinya kotak yang di sebelah kanan, maka kita buat nomor urut dulu ya adik-adik, dimulai dari 1. Nah, seperti ini ya. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6 dulu ya adik-adik, karena di dalam tabel hanya sampai 6. Kemudian di sebelahnya kita beri penjumlahan berulang mulai dari 5. Nah, di sini 5, kemudian 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 5 20, 20 ditambah 5 25, dan 25 ditambah 5 30. Nah, kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang berapa dibagi 6? Hasilnya 5. Nah, di sini 6 berpasangan dengan 30, maka 30 ya dibagi dengan 6, berarti di sini 30. Nah, kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 5. Nah, di sini 5 berpasangan dengan 25, maka di sini 5 ya. Kemudian yang di sini 25. Jadi 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, kemudian berapa dibagi 4? Hasilnya 5. Nah, di sini 4 ya berpasangan dengan 20, maka di sini adalah 20. Nah, 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 5. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang 15 berpasangan dengan 3, berarti di sini 3, kemudian di sini 15. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 5. Nah, di sini berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Kemudian 30 dibagi berapa? Hasilnya 6. Berapa dibagi berapa? Hasilnya 6, dan berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, kita buat dulu penjumlahan berulang mulai dari 6 ya. Di sini 6, kemudian 6 ditambah 6 12, 12 ditambah 6 18, 18 ditambah 6 24, dan 24 ditambah 6 30. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri nomor urut mulai dari 1. Nah, 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang 12 berpasangan dengan 2. Nah, di sini 12, kemudian di sini 2. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, kemudian 30 dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, di sini 30 berpasangan dengan 5, maka 30 dibagi dengan 5. Nah, kemudian selanjutnya
Berapa dibagi berapa? Hasilnya adalah 6. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik. 24 berpasangan dengan 4. Maka 24 dibagi 4 hasilnya 6. Kemudian berapa dibagi berapa? Hasilnya 6. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang 18 berpasangan dengan 3. Maka di sini 18, kemudian di sini 3. Jadi 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 6. Berapa dibagi 8 hasilnya 7. Kemudian berapa dibagi berapa hasilnya 7. Dan berapa dibagi berapa hasilnya 7. Berapa dibagi berapa hasilnya 7. Nah, karena yang di sini ya yang terisi adalah kotak yang sebelah kanan, maka kita buat dulu nomor urutnya. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai 8 ya adik-adik, karena di sini di dalam tabel juga sampai 8. Nah, kemudian di sebelahnya kita beri penjumlahan berulang mulai dari 7. Nah, di sini 7, kemudian 7 ditambah 7, 14, 14 ditambah 7, 21, 21 ditambah 7, 28, 28 ditambah 7, 35, 35 ditambah 7, 42, 42 ditambah 7, 49, dan 49 ditambah 7, 56. Nah, sekarang kita telah mendapatkan pasangan bilangan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sekarang berapa dibagi 8? Hasilnya 7. Nah, di sini ya 8 itu berpasangan dengan 56. Maka di sini 56. Nah, untuk selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil saja ya adik-adik yang di atasnya ya, yang 49 berpasangan dengan 7. Maka di sini 7, kemudian di sini 49. Jadi 49 dibagi 7 hasilnya 7. Kemudian untuk selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil saja yang ini ya adik-adik, yang di atasnya tadi 42 berpasangan dengan 6. Maka di sini 6, kemudian di sini 42. Jadi 42 dibagi 6 hasilnya 7. Kemudian yang selanjutnya berapa dibagi berapa? Hasilnya 7. Nah, kita ambil lagi saja yang di atasnya ya adik-adik, yang 35 berpasangan dengan 5. Berarti di sini 5, kemudian di sini 35. Jadi 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. Nah, untuk selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar? Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Nah, sekarang ya adik-adik, alat yang dibutuhkan untuk menggambar yaitu yang pertama pensil, kemudian yang kedua buku gambar, yang ketiga penghapus, kemudian yang keempat penggaris, dan yang kelima pensil warna. Siapkanlah alat dan bahan tersebut. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambar Munah. Ini bisa adik-adik gambar di rumah adik-adik masing-masing. Jangan lupa mintalah bimbingan kepada orang tua. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik belajar bersama kali ini. Nantikan belajar bersama selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.